Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk menghirup udara yang segar, untuk kami boleh hidup sebagaimana apa adanya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah kehidupan kami belajar Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, jamah kami, urapi kami, sehingga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 2. Injil Yohanes 2 ayat 1-11, tetapi saya tidak membaca keseluruhannya, dengan perikop perkawinan di Kana. Kita semua tentunya sering mendengar firman Tuhan tentang perkawinan di Kana, tetapi kita ingin melihat lagi. Puji Tuhan, saya akan membacanya dengan melompat ayat ya, maksud saya tidak 1, 2, 3, 4. Ayat ke-6 saya baca. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membayangkan, ya, karena suasana pada waktu itu bukan suasana yang gampang yang dihadapi oleh keluarga mempelai. Karena pada saat anggurnya sudah habis, tetapi ternyata tamunya masih ada. Kita bisa bayangkan kalau posisi keluarga mempelai itu adalah kita. Kita pasti bingung, panik, bagaimana ini mencari anggur lagi karena tamunya belum selesai atau acaranya belum tuntas. Tetapi di sini kita tahu bersama-sama yang hadir adalah Yesus, ibunya, karena masih ada hubungan kerabat dengan Tuhan Yesus. Lalu ibunya mengatakan, Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus sudah tahu apa maksudnya, tapi Tuhan Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ya, saatku belum tiba. Saatku belum tiba ini, kalau saya renungkan, apakah saatku belum tiba ini mencakup tentang kematiannya atau bagaimana ya? Tetapi di sini dikatakan saatku belum tiba ini, di perikop ini berbicara tentang mujizat yang akan Tuhan nyatakan, dan inilah pemula mujizat yang Tuhan nyatakan, yaitu perkawinan di Kana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini disediakan untuk membasuh pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ternyata dalam setiap perkawinan pada waktu itu harus ada tempayan untuk membasuh kaki, membasuh tangan, begitu Bapak Ibu. Lalu ada dikatakan di sini ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya. Ya. Ayat yang ke-6 mundur, disediakan membasuh menurut adat orang, masing-masing isinya 2-3 buyung. Satu tempayan isinya 2-3 buyung. Saya coba hitung-hitung gitu ya.
hitung-hitung satu tempayan itu berapa liter, satu tempayan itu kan 2-3 buyung, satu buyung itu berapa liter air gitu. Hitungan saya mungkin salah, saya perkirakan mencapai 6 buyung itu 6 buyung ya. 6 buyung itu 2000 liter air, karena buyungnya bukan buyung kecil seperti orang Jawa yang gendong buyung di Jawa yang cuman bisa digendong di samping gitu, enggak, ternyata buyungnya itu besar sekali, setinggi mata, setinggi dada kita, dada orang dewasa. Nah, ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa satu buyung itu bisa berisi satu tempayan, maksud saya bukan buyung. Satu tempayan itu tingginya, besarnya setinggi dada orang dewasa. Jadi satu tempayan itu kira-kira 100 liter kata bapak guru saya, yang berisi 2-3 buyung. Nah, kalau kita hitung satu tempayan 100 liter berarti 6 tempayan 600 liter. Seandainya tiba-tiba anggur habis dan harus mencari anggur sebanyak ini 600 liter, di mana dapat anggur dengan mutu atau dengan kualitas yang sangat enak? Susah, karena mendadak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya usaha yang dikerjakan manusia itu terkadang usahanya sia-sia. Meskipun dengan sekuat tenaga. Tapi kalau mau melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan ambil bagian yang tidak menjadi kekuatan, yang menjadi kekuatan kita karena kita tidak sanggup. Dan kalaupun kita sanggup itu karena Tuhan. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah di dalam ayat 8, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu pemimpin pesta mengatakan, karena ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi mereka mengatakan begini Bapak Ibu, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, pasti ada yang namanya pergumulan, pasti ada yang namanya persoalan. Terkadang dari diri kita ingin mencoba menyelesaikan, ingin mencari jalan keluarnya dengan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan. Tetapi ujung-ujungnya adalah buntu. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Maka kita undang Tuhan. Kita undang Yesus yang hanya dengan kata jadilah, bangkitlah, tenanglah, semuanya itu akan jadi. Semuanya itu akan bangkit dan menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar dari kondisi keluarga mempelai. Pasti mereka panik, pasti mereka bingung, pasti mereka akan merasa malu kalau tidak terjadi atau tidak mendapatkan anggur. Tetapi itulah kehadiran Tuhan di saat-saat yang tepat. Kehadiran Tuhan yang sanggup memberikan solusi dalam segala permasalahan dalam hidup kita. Kita juga mau percaya, kita juga mau tetap beriman bahwa kuasanya yang tidak pernah berubah, mujizatnya yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang hingga selamanya. Tetapi seringkali yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah waktunya Tuhan, kesabaran kita dan ketaatan kita. Adakah kita memiliki kesabaran, ketaatan dan ketekunan di dalam menantikan
apa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya itu bukan hal yang mudah, tapi Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati saat-saat yang begitu susah, saat-saat yang begitu sulit yang Bapak Ibu jalani. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang akan memberikan solusi, yang akan memberikan jalan keluarnya dengan cara-cara Tuhan yang begitu ajaib, di luar prasangka dan di luar dugaan kita. Tuhan akan nyatakan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Tuhan, bahwa kehadirannya akan membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, tetap percaya kepada kuasa Tuhan, tetap percaya kepada kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang terkadang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Kami mau undang Engkau terus hidup dalam kehidupan kami. Kami mau undang Engkau hadir dalam kehidupan rumah tangga kami, Tuhan Yesus. Supaya Engkau menolong kami, Engkau memberikan jalan keluar kepada kami, Engkau memberikan hikmat kepada kami, Tuhan. Dan kami akan cakap menyelesaikan yang menjadi segala pergumulan permasalahan hidup kami bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada solusi yang harus kami bisa selesaikan, Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah tinggal sendirian, Tuhan. Kami percaya Engkau terus ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Jamah kami, ubah kami seturut dengan apa yang Engkau mau, Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya dan kita mau andalkan Tuhan dalam segala perkara yang kita hadapi. Haleluya, amin.